Oke, kali ini saya sedang berada di Tech Speed Project yang berada di area kota Surakarta, Jawa Tengah. Request dari teman-teman, bagaimana tips dan trik cara memilih mobil BMW dengan cara yang benar dan baik. Karena apa? Karena banyak teman-teman yang melupakan cara mengeceknya, sehingga ketika dibawa ke rumah mengalami masalah-masalah yang tidak diinginkan oleh sang owner. Bagaimana tips and triknya? Let's go, kita Halo bosku. malam Pak Nanang. Iya, gimana bosku? Kita membagikan tips dan triknya buat teman-teman untuk cara memilihnya BMW itu gimana gitu loh. Oke guys. Oh, ya. Tadi ada permintaan dari Om Hafid Ya, untuk menerangkan sedikit ya. tips dan trik untuk memilih mobil BMW, khususnya mesin ya, yang akan saya jelaskan. Tips sederhana saja untuk pemula. Oke, mari kita periksa mobilnya. Mulai dari kap mesin atau dari mana? Ya, Pak coba Nanang? kita buka kap mesin dulu. Siap. Ikuti terus tips dan triknya. Jangan lupa untuk klik tombol like, subscribe, dan tombol loncengnya. Kita bersama dengan pakarnya. Halo bosku. Oke, kita mulai dari kita lihat dari kondisi kompartemen mesin. Di sini kita bisa lihat bagaimana mobil BMW dengan kondisi mesin yang bagus untuk kita pilih. Pertama yang jelas terlihat adalah kondisi gasket. Apakah gasket ada kebocoran oli atau tidak. Kemudian untuk kondisi yang lain seperti kabel-kabel atau selang-selang dipastikan kondisinya masih dalam kondisi rapi dan tidak ada kabel yang diputus atau dijumper ya. Untuk dari kompartemen mesin saya rasa itu. Terus untuk kondisi mesin menyala, kita pastikan bahwa dari exhaust tidak ada keluar asap putih yang berbau oli terbakar. Ya, saya rasa itu untuk tips sederhananya. Untuk lebih detailnya kita lanjut nanti. Ya bosku, kita lanjut ke detail ya, lanjut yang tadi. Untuk masalah memilih BMW yang baik, tadi sudah masuk kompartemen mesin, mungkin ke masalah kaki-kaki. Sebelum kita beli sebaiknya kita coba dulu. Apakah kaki-kaki ada suara-suara yang aneh atau terdengar suara kasar. Nah itu mungkin menjadi penilaian sendiri. Perlu kita tanyakan lagi apakah yang sudah pernah penggantian spare part atau seperti apa yang dilakukan, atau mungkin ada beberapa yang memang perlu harus waktunya penggantian. Untuk mesin mungkin ada sedikit tambahan, kita pastikan posisi radiator tidak terjadi air yang mendidih dan menyembur dari reservoirnya. Oke, untuk kaki-kaki tadi sudah ditanyakan, bisa dicek sambil jalan ya. Untuk masalah sensor, karena mobil BMW ini mobil yang sudah kompatibel dengan computerized, sensor-sensor harus benar-benar diperhatikan. Bisa dilihat dari dashboard, misal apakah ada problem untuk masalah DTC-nya bos. Nah, biasanya untuk di dashboard, coba kita nyalakan. Nyalakan Pak Nanang. Ya, harus direm ya mas. Udah, kita lihat gini aja untuk posisi on ACC. Di sini kita bisa lihat indikator dalam dashboard. Biasanya kalau mobil bermasalah, khususnya BMW, di situ ada muncul masalah, muncul indikator check engine yang bergambar mesin atau mungkin bergambar gear yang berwarna kuning. Untuk solusi gimana Pak Nanang ya? Nah, untuk memastikan untuk pembelian mobil BMW, memang kalau semisal memang itu sudah benar-benar sangat digemari, disukai,
Alangkah baiknya sebelum membeli, bawa mekanik yang berpengalaman. Bisa untuk membawa alat, untuk scannernya. Apakah ada masalah yang benar-benar terlalu berat, ataukah hanya masalah ringan. Jadi saya rasa itu. Untuk masalah transmisi, karena BMW rata-rata untuk yang sekarang rata-rata transmisi otomatis. Biasanya itu mas. Untuk secara sederhananya itu kita coba jalan. Posisi pada transmisi posisi drive atau D. Rasakan apakah ada yang kurang nyaman. Biasanya kalau memang ada sedikit ada trouble dalam transmisi matic, itu perpindahan giginya atau perpindahan transmisinya agak terasa nyentak. Nah itu sudah ada indikasi, berarti kemungkinan transmisi perlu perbaikan. Saya rasa kalau memang sudah seperti itu, karena transmisi BMW ini tergolong cukup mahal, ya bisa dipikir ulang lah untuk membeli itu. Atau mungkin cari mobil yang lebih bagus lah kondisinya. Jadi seperti itu bosku, memang paling fatal di dalam BMW terdapat pada transmisi mobilnya. Kalau untuk perawatan dari transmisi bagaimana Pak Nanang? Oke, bosku, untuk transmisi otomatis pada umumnya sih hampir sama. Untuk perawatan penggantian oli transmisi itu harus sesuai dengan petunjuk penggunaan dari pabrikan. Kemudian kalau mobil yang sudah full computerized, untuk masalah aki itu tolong diperhatikan. Kalau sekiranya aki sudah mulai drop atau sudah nggak mampu untuk ngangkat, jangan sekali-sekali dicoba hanya untuk diakalin. Apalagi mobilnya BMW bos. Itu biasanya kalau BMW atau mobil-mobil Eropa itu untuk elektrik sangat fatal. Jadi saya rasa kalau aki kan harga nggak seberapa sih bos. Benar. Mending benar. kita ganti baru. Ya. Itu lebih aman. Sensitif ya Pak Iya, Nanang ya. sensitif. Itu mungkin tipsnya untuk pemilihan mobil second BMW. Karena mobil second BMW ini memang sangat nyaman bos. Tapi kalau kita salah pilih, aduh biayanya juga nggak murah bos. Saya rasa itu sih. Jadi untuk elektrik tolong untuk diperhatikan. Siap bosku. Sekian. Terima kasih. Salam engineering.